Yang masalah buka-buka begitu. Apa enggak? Emang ada baru lagi? Iya. Apaan? Seperti itu. Laporannya apa? Saya nggak tahu. Laporan yang masalah sama kayak di sini kemarin itu. Pencemaran nama Iya. baik lagi. Kok lah udah kan kemarin? Tapi ini ada lagi di berita Dari orang lain atau gimana? dari perkumpulan itu. Perkumpulan mana? Dukun juga bang, yang di Jawa Timur. Perkumpulan dukun Ya, ada lagi? Jawa Timur ada. Nggak tahu sih kalau itu. Berarti belum tahu bang. Nggak tahu. Tapi gimana nih ketika abang saat ini udah mengetahui respon abang seperti apa? Respon saya ya selamat inilah beraktivitas. Mungkin karena nggak ada aktivitas aja mereka melaporkan. Selamat beraktivitas lah. Oke bang, abang kan ketika abang membuka ini semua trik-trik kan, abang juga seperti yang diberitakan abang mendapat ancaman kan. Ancamannya itu seperti apa sih bang? Kayak misalkan diteror atau abang ya gimana tuh bang? Bentuk ancamannya seperti apa bang? Bentuk ancaman ya, kalau ancaman mah selama ini paling gitu doang ya. Kalau nggak percaya santet tuh ya. Ini nanti gue kirimin paku, gue kirimin muntah beling gitu-gitu doang paling. Ya saya selalu jawab ya udah ditunggu ya gitu. Tapi kalau untuk kayak semacam teror misalnya dilemparin batu kaca rumah Nggak atau ada. dikirimin parcel prank Nggak ada. bangke-bangke gitu. Nggak ada karena kan memang nggak ada yang tahu alamat rumah. Gitu. Memang privasi banget kalau alamat rumah. Jadi memang ada beberapa hari ini sih saya dengar ada orang-orang yang nyariin alamat ke RT dekat rumah gitu. Tapi nggak tahu tuh siapa dan tujuannya apa. Gitu. Cuma karena RT juga nggak ngasih tahu kan. Untuk update-annya sendiri nih, persetujuan abang dengan Gus Samsudin. Oh nggak tahu. Saya soalnya udah pembahasan ke yang lain channel saya sekarang. Iya, mungkin dianya aja yang nyari views, emang niatnya untuk nyari subscribers, tapi nyatanya dibully. Ya mungkin itu tujuan dia memang dijadiin drama ya, ketika dia nggak berhasil atau nggak bisa membuktikan, didramain sama dia. Saya mah udah nggak peduli ketika dia dramain kayak gitu ya, karena tujuan saya pembuktian bukan main drama. Bang Marcel, ini kan Gus Samsudin juga baru aja menerbitkan konten ya kan, yang dia mengubur dirinya sendiri. Bang Marcel tanggapannya seperti apa? Ya kalau konten dia kan dia sendiri udah bilang kontennya hanya hiburan, settingan. Itu dia sendiri yang bilang loh di channelnya. Ya udah, mau settingan kayak gimana urusan dia. Saya tidak peduli dengan kontennya. Yang saya kritisi dari dia adalah pengobatan menggunakan triknya, bukan kontennya. Kontennya dia udah mengakui kok. Ya kontennya cuma settingan doang. Gitu. Berarti termasuk keilmuan-keilmuan yang di kontennya juga menurut Bang Marcel kalau dia udah Bukan mengakui menurut berarti saya, juga. dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong settingan semua. Gitu. Berarti maksudnya istilahnya Bang Marcel udah nggak menaruh perhatian lagi karena dia udah nggak menggunakan trik untuk komersil lagi mungkin ya. Lah nggak tahu kalau untuk menggunakan trik komersil sampai saat ini kan dia nggak mau mengakui pengobatannya itu trik. Nah itu yang permasalahannya. Tapi kalau lewat telepon dia mengakui. Tapi kalau ke media sampai saat ini nggak berani mengakui, malah bertele-tele ngomongnya. Gitu. Kalau untuk kontennya mau urusan dia itu mah, mau dia ngebohong atau settingan dan dia udah mengakui itu settingan ya udah. Bagi saya udah cukup. Kalau kontennya ya, yang saya kritisi adalah pengobatannya itu yang menggunakan trik. Bang Marcel. Udah ada komunikasi bang dengan Bang Samsudin sendiri? Ya sebelum dia ke Jakarta, teleponan. Ya kalau misalkan dia bilang, saya udah teleponan sama Bang Marcel, ayo tampilin siapa. Kalau dia bilang, coba Marcel tampilin aja, saya dapat izin, dia ada ngomong kayak gitu, saya play nanti ke media, obrolan kita apa aja. Dia udah mau mengakui di telepon, pengobatannya itu hanya trik, terus itu dia pakai udah lama, sekarang nggak pakai lagi, alasannya gitu kalau di telepon. Tapi ngomong di media beda lagi. Iya gitu. Jadi secara pribadi dia juga udah pernah mengakui ya? Apa? Lewat telepon? Iya lewat telepon. Iya, tapi kan yang saya tuntut lewat media. Cuman Bang Marcel sendiri tapi sempat menyimpan obrolan itu juga? Iya, menyimpan, merekam, full dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya Bang Marcel kalau untuk ingin melaporkan Gus Samsudin pun mempunyai bukti dong, kalau memang dia masih melakukan praktek-praktek seperti itu. Memiliki bukti. Nah, masalahnya yang bisa melaporkan itu korban. Saya udah mencoba soalnya. Yang bisa melaporkan penipuan dan konten hoax itu korban kalau kata polisi. Saya bukan korban, tapi karena saya dilaporkan, jadi saya posisinya korban nih sekarang kan. Saya bisa melaporkan dengan tuduhan palsu.
tuduhan palsu atau fitnah. Ya nanti lihat ke depannya aja lah. Lihat proses hukumnya kayak gimana dulu gitu. Udah sempat ada konsultasi nggak sih, cuman mungkin dengan pakar hukum atau mungkin dengan pengacara? Ke pengacara selalu ada kalau konsultasi mah. Kan semua yang saya lakukan juga saya konsultasiin pasti. Ini gimana ke depannya gitu. Ya sampai saat ini juga bisa lihat sendiri di TikTok, Facebook dan sebagainya, banyak pengacara yang angkat bicara juga kan bahwa apa yang saya lakukan nggak bisa masuk ke pencemaran nama baik karena di pasal 310 ayat 3 itu tertulis jelas dan diakui bahwa edukasi dan untuk perihal kepentingan umum tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik. Gitu. Bang Marcel, cuman banyak juga yang menggoreng dirimu, apalagi video-video lama kamu di up yang memang tentang ada waktu itu hipnotis sama perempuan gitu-gitu lah, banyak tanggapan dirimu sendiri gimana Bang Marcel? Ya memang ada betul. Ya itu kan pembuktian pelet. Lah kalau saya nggak buktiin nanti dibilangnya saya apaan, maaf pesulap merah ngomong doang. Giliran saya buktiin digoreng, dipelintir, difitnah. Lah iya, kalau saya mau membuktikan nih, lu bisa apa? Lu bisa ngebuat wanita sampai pangku-pangkuan. Ya saya juga bisa, saya akan buktikan. Itu kan lagi pembuktian pada saat itu videonya. Makanya saya buktikan juga. Nih gue buat orang yang lu bawa, cewek yang lu bawa. Nih gue buat sampai pangku-pangkuan. Sampai meluk-meluk gitu. Pada saat itu kontennya. Cuma kan dipelintirnya, wow seolah-olah itu gue yang main hipnotis terus gue ini. Itu orang umum terus gue hipnotis kayak gitu. Enggak, itu orang dari si yang pemilik channelnya. Terus gue buktiin nih, ini juga ini masuknya ke hipnotis loh, hipnotis kayak gini gitu. Pelet tuh hipnotis gitu. Lagi pembuktian pada saat itu videonya. Dan itu berarti juga udah ada persetujuan ya dari orang-orang terkait ya? Ya iyalah. Itu kan pembuktian masuk. Tapi nggak kaget juga pas saat digoreng kemarin? Maksudnya ada tiba-tiba up video lama? Ya biarin kan, nyari-nyari kesalahan memang kan, mereka nyari kesalahan saya, apaan nih ya? Akhirnya buat lah fitnah-fitnahan, pelintiran kayak gitu, seolah-olah pesulap merah cabul. Aduh, fitnah Anda sampah. Bang, nih kita balik lagi terkait dengan perdukunan, anggota perdukunan nih. Iya. Abang masih memiliki peluang nggak sih untuk memaafkan dia jika berdamai jika dia minta maaf sama abang? Ya kalau untuk perdukunan kan saya sebenarnya itu kan pelintiran lagi, seolah-olah saya bahasnya pengobatan tradisional. Lah, yang saya bahas kan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan pengobatan tradisional, ya kan? Nah iya, jadi kalau memang damai-damai ya saya nggak pernah berbuat apa-apa sampai sekarang kan. Karena tujuan saya memang tujuannya cuma satu, edukasi, bukan memenjarakan. Karena memenjarakan itu urusan polisi. Saya niatnya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi gitu doang. Bukan memenjarakan, bukan mencelakai dan sebagainya. Yang mungkin niat mereka adalah penuh kebencian, mungkin hati-hati mereka ya. Makanya niatnya bukan lagi mengedukasi masyarakat, tapi memenjarakan pesulap merah mungkin. Tapi saya tidak peduli. Oke Bang Marcel, cuman kemarin dirimu juga bilang banyak yang DM korban-korbannya atau mungkin? Iya betul. Tadi Bang Marcel juga sempat menyinggung bahwasanya Bang Marcel bukan korban dan tidak bisa melaporkan. Ada mungkin nggak sih inisiasi dari Bang Marcel untuk menolong korban-korban yang DM? Kalau memang, maksudnya mungkin ini salah satunya ada korban dari si Gus Samsudin itu sendiri, ada nggak mungkin indikasi untuk ke arah sana? Kalau saya kan bukan pengacara. Nah, alhamdulillah sekarang Sunan Kalijaga mau melakukan itu. Jadi bagi siapapun korban, jangan lagi melapor ke saya. Saya bukan pengacara. Ya, saya niatnya untuk edukasi doang. Untuk korban-korban silakan DM, inbox, bukti-bukti pembayarannya, bukti penipuannya, kronologinya, inbox Sunan Kalijaga. Beliau bersedia menolong korban-korban Mas Udin untuk membuat laporan dan gratis. Silakan inbox Sunan Kalijaga. Beberapa Bang Marcel ini Dr. Richard melalui podcastnya mengundang mantan kameramen Gus Samsudin dan membongkar semuanya trik-trik yang dipakai Gus Samsudin. Dan ternyata juga fakta yang menarik juga di situ, mereka bilang bahwa sebelumnya dari tahun 2013 sebenarnya Gus Samsudin ini masih kerja rongsokan gitu, nggak ada sama sekali ilmu agama yang bukan sama sekali, mungkin karena nggak terlalu spesialis sekarang ilmu agama itu, anggapannya gimana? Ya memang terlihat bacaan nas saja belum benar. Ya kan? Kalau udah berbenas malikin nasilahi nas isyarif was minal jinnati waswas dia. Mana ada minal jinnati waswas? Anda itu aneh banget ngaku-ngaku Gus. Bacanya minal jinnati waswas.
Itu terkait salah dalil itu seperti apa nih? Melihatnya? Apa dia Ya, karena kalau takut pressure atau gimana? kembali lagi kalau untuk urusan itu saya bukan ustadz, jadi tidak layak untuk saya mengomentari. Tapi ya kalau untuk baca Anas saja salah, masa baca Arabnya Anas tapi artinya surat lain kan ya, yang jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Aneh banget Anda itu, blunder. Bang, Kalau nggak tahu aja gitu. Bang, kan abang percaya hal yang goib kan bang, harus yakin kan. Iya. Banyak dukun yang ingin nyatet abang nih. Seberapa yakin sih? Kan itu hal goib bang. Iya. Gimana bang? Welcome aja kalau mau nyantet. Butuh biaya berapa saya bantuin. Gitu aja. Bilangin aja butuh biaya berapa, nanti saya bantuin buat santet saya. Nah, ini kan yang baru di abang dilaporin nih oleh kedudukan se-Jawa Timur nih bang. Gimana nih bang? Ya udah, mau laporin tuduhannya apa, biarin aja. Mungkin dia nggak ada aktivitas, akhirnya buat laporan. Mumpung lagi naik ya, pansos sekali aja promosi. Ya semoga dapat job yang lebih halal dari promosi ini. Saya doakan. Tapi kan kalau dilihat abang menanggapi mereka tidak cukup memiliki bukti kan. Dalam arti di sini abang sudah dilakukan, tapi abang di sini jadinya kan menjadi korban nih, merasa dirugikan. Apa abang akan meng-counter attack? Counter attack Laporan balik. nantilah kalau saya agak-agak senggang waktunya karena sibuk kerja sekarang. Nggak sempet ngurusin yang gitu-gitu gitu. Nanti kalau mungkin lagi santai, ya saya urusin lah baru. Tapi terlepas dilaporin banyak pihak gitu, Bang Marcel tetap Apa? Nah iya, karena tujuan saya kan edukasi. Tujuan saya kembali lagi edukasi, bukan dipuji, bukan bukan untuk disanjung-sanjung. Masalah hasil akhir ya biarkan Allah Azza wa Jalla aja yang bagaimana mengaturnya. Kalau saya tujuan utamanya adalah edukasi aja. Udah edukasi. Jadi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang berkedok agama gitu. Tapi ada tanggapan abang, ada sosok di balik abang nih. Istilahnya backingin abang ya, sehingga abang pede untuk tampil seperti ini gimana? Iya, ada sosok di belakang saya adalah Allah Azza wa Jalla, dan kita semua punya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu perlindung yang paling kuat gitu. Dan saya yakin totalitas 100% yang menentukan takdir bagaimana hasil akhirnya Allah. Jadi bukan mau dilaporin berapapun, kalau Allah berkehendak yang benar, yang salah ya udah selesai. Sesimpel itu. Berarti kabar miring tersebut tidak benar ya bang? Yang mana? Yang abang pede seperti ini karena ada backingan. Ya backingan saya Allah itu. Ya benar ada backingan Allah. Saya selalu minta tolong sama Allah untuk segala sesuatunya. Bahkan saya sulit nih, misalkan parkir sulit nih, ya saya minta juga sama Allah, ya Allah tolong dong kasih tempat parkir nih yang gampang keluarnya nanti gitu. Dalam hal kecil pun saya minta tolongnya sama Allah. Jadi backingan saya Allah Azza wa Jalla. Gitu. Oke, kalau semakin jauh ini ya kan, maksud kasus ini kan semakin bergulir dan Gus Samsudin masih menerapkan trik-triknya dia untuk pengobatan. Bang Marcel mengambil langkah seperti apa? Iya, saya mah nggak peduli sama Mas Udin ya, sumpah. Saya mah tetap dia praktek apa nanti. Kalau saya mau bahas pembongkaran itu ya salah satu videonya pasti saya reaction ya video dia. Kalau dia mau praktekkan yang saya mau bahas. Tapi kalau enggak ya dari video-video lain. Saya kan nggak pernah menyerang pribadi. Saya nyari, misalnya mau bongkar apa nih, cari di YouTube yang mempraktekkan siapa aja, saya reaction, saya bongkar, gitu. Tapi kan kembali lagi ya, konten terakhir Gus Samsudin yang untuk mengubur diri itu kan banyak juga direaction oleh netizen ya. Kayak mulai dari angle kamera dan juga tatanan, mungkin kan dia sempat dibungkus kain kafan dan juga tadinya ada tali pas dikubur. Pas dibongkar lagi talinya nggak ada gitu ya. Kayak Pak produser kurang rapi nih mainnya. Gimana menurut tanggapan Bang Marcel? Mungkin karena di sulap juga ada trik seperti itu kan sebenarnya. Nih saya kasih tahu nih, banyak banget kayak yang tayangan-tayangan hantu-hantu gitu kan. Tayangan-tayangan semacam itu sebenarnya sudah diedit dulu videonya. Terus kenapa kok bisa tayang live? Itu namanya fake live, pakai aplikasi OBS. Jadi diedit dulu videonya, terus masukin ke aplikasi OBS, dibuatlah fake live, seolah-olah itu live, padahal udah hasil editan. Cari aja di YouTube banyak kok tutorial fake live OBS. Berarti Bang Marcel tahu ya bahwa hal goib itu nggak semudah yang orang bikin di konten itu, Bang? Ya iya, orang dia sendiri yang mengakui settingan kok, bukan saya yang bilang. Gitu. Hal gaib sendiri bisa nggak sih bang tertangkap oleh mata kamera? Hal goib tertangkap kamera bisa, kalau dia menyerupai sesuatu yang di dunia manusia. Kayak misalkan jin menyerupai kucing, ya ketangkap kamera kucingnya. Jin menyerupai tikus, ya tikusnya ketangkap kamera bisa.
Tapi kalau bentuk asli ya nggak bisa lah. Berarti Bang Marcel sendiri bisa ngeliat hal gaib? Ya nggak bisa lah. Ya itu kan Imam Syafi'i udah bilang dengan tegas dan jelas ya. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun yang mengatakan bisa melihat hal gaib secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu diulang atau dipertanyakan, alias keluar dari Islam sebenarnya. Maka dari itu jangan ngaku-ngaku bisa melihat hal gaib, karena yang tahu hal gaib adalah Allah Azza wa Jalla aja. Kan dirimu sebegitu nggak percayanya dengan mungkin bagi ilmu gaib gitu. Cuman dirimu sendiri sebenarnya ada mungkin pengalaman horor atau mungkin yang bersinggungan dengan gaib nggak sih Bang Marcel? Ada. Apa tuh? Pengalaman supranatural. Apa tuh? Pengalaman supranatural dulu pada saat di rumah yang pertama itu tuh, sebelum dijual dulu. Tetangga saya itu pagernya suka bergerak sendiri. Awalnya dengar dari orang tua. Itu tuh kalau maghrib bergerak. Saya orang nggak percaya, masa iya sih? Akhirnya saya suatu kesempatan pulang lebih awal dari pulang main ya. Pulang lebih awal, sengaja keluar rumah pada saat maghrib nungguin pagernya getar. Masa iya sih pagar getar? Dan beneran getarnya tuh kayak digetar-getar gitu. Saya deketin pagernya, saya cari ujung ke ujung, nggak ada apapun yang menggerakkan. Nah itu yang sampai sekarang kayak digerakinnya pakai apa ya gitu. Kok bisa bergerak ya setiap maghrib, setiap azan maghrib. Itu sih pengalaman supranatural yang nggak bisa dijelaskan. Setiap orang pasti punya lah, tapi nggak bisa direkam atau aku persiapkan nih terjadinya sekarang, nggak bisa. Itu hal yang tidak direncanakan gitu. Pasti setiap orang ada. Cuman pada saat itu dirimu sampai nyari tahu mungkin kebenarannya, berarti dirimu juga sebenarnya cukup berani atau mungkin nggak begitu takut juga sama hal yang seperti itu? Ya nggak takut, karena kan manusia makhluk yang paling sempurna. Iya, buat apa lagi ditakuti? Kan hal-hal yang seperti itu di bawah kita. Masa iya direktur kalah sama karyawan? Kan nggak mungkin kan? Gitu. Satu pertanyaan lagi, Bang, terkait tuntutan 100 miliar dari Gus Samsudin itu awalnya kenapa dan apakah emang bakal membayar gitu? Nggak tahu, itu mah drama buatan dia aja biar seru-seruan. Mungkin mereka lagi butuh viewers, makanya buat drama. Kalau saya mah nggak peduli, pembuktian intinya gitu ah. Udah jangan dibuat-buat drama. Ilmu lu asli nih, buktiin. Angkat telepon gua udah gitu. Angkat telepon gua yang telepon berkali-kali itu nomor gua. Telepon dong, kan udah teleponan sama Joko Arek. Bilang dong ke Joko Arek, ayo mau ketemu sama pesulap merah. Gitu, simple. Datang ke Jakarta ketemu gua, jangan malah bikin video di sekitar hotel bilangnya nyari-nyari gua. Mana ada, emang lu tinggal di pinggiran hotel? Aneh banget. Makanya gua bikin kan kemarin, nyari-nyari juga kan. Tapi di sekitar studio. Oke Bang. Jadi terakhir, akhirnya Bang. abang mengabaikan tuntutan 100 miliar itu. Ya itu drama yang dia buat aja biar seru channelnya kali. Karena udah tak ketahuan banyak bohongnya kan, dibongkar sama netizen. Akhirnya nyari hal-hal seru lagi. Ya akhirnya dibuat kayak gitu lah. Oke, terakhir Bang, untuk mempertegas, Abang masih memiliki pintu nggak nih jika dia meminta maaf dan berdamai dengan Abang? Abang akan membuka pintu itu. Loh iya, kan tuntutan saya adalah jujur aja dia. Kenapa? Kan dari awal itu jujur. Kalau memang pengobatannya pakai trik, ya silahkan klarifikasi ke media atau ke masyarakat Indonesia. Kenapa pengobatannya pakai trik? Gitu, simple. Kalau pengobatannya asli, buktikan, silahkan bawa pasien yang menurut dia yakin disantet, ketemukan dengan saya, praktekkan di depan saya. Kayak gimana pengobatan yang kelapa isi pakunya kalau emang tanpa trik. Kalau beneran itu ilmu, saya tutup channel. Master Dedi juga siap tutup podcast. Ini tapi kan malah drama kesono kesini. Gak jelas. Tuntutan 100 miliar, laporan kesana kesini. Gak jelas. Si paling ahli drama emang itu. Paling ahli drama. Mungkin nanti kalau ada pihak ketiga yang ingin mempertemukan kalian berdua, Bang Marcel juga Ya siap. itu Joko Arek. Iya. Sangat siap, tapi dia nggak mau. Oh, tapi dia juga nggak mau. Dia nggak mau. Alasannya apa Bang? Hah? Alasan dia Ya, apa? mungkin Bang Karena Joko udah, bilangnya apa? karena dia meyakini itu trik udah. Dia sendiri udah mengaku itu trik. Jadi nggak mau terpublish ke masyarakat. Gitu. Dia mungkin masih malu atau nggak tahu, saya juga. Kenapa nggak berani? Oke Bang, biar nggak ngambang, sebentar satu lagi. Nah, itu kan tadi Abang mengakui ada komunikasi by telepon dengan si Gus itu. Iya. Boleh sedikit spill apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan dia bilang, ya udah Mas Marcel, saya mau ke Jakarta nanti, atau kita ketemuan di ada tempat, kita udah janjian. Nanti Mas Marcel bilang apa, mau saya bilang apa, saya akan bilang. Dia bilang gitu. Kayak misalkan nanti tolong bantu jelasin juga gitu, nanti jelasin juga kenapa pengobatan saya pakai trik
Gitu nanti biar masyarakat bisa lebih percaya, karena kalau saya ngomong doang nggak dipercaya katanya. Ya saya mau niat membantu, udah iya nih, ya udah oke, malah buat drama lagi, malah ngomongnya beda lagi. Makanya kalau kata Ustadz dari Sulaiman nih perlu diperiksa itu dia. Berarti dalam arti ini agenda setting ya bang? Hah? Dia meminta agenda setting. Enggak, bukan agenda setting, agenda klarifikasi. Kalau agenda setting saya nggak nerima. Iya. Kalau agenda klarifikasi ya boleh, silakan. Saya bantu nanti klarifikasi. Kenapa pengobatannya pakai trik dan sebagainya. Terakhir pesan kalau dinonton. Pesan Mas Udin, jangan main drama. Aduh, udah gitu doang. Ayo pembuktian lah gitu. Oke, siap. Thank you banyak ya. Makasih banyak, Bang Ya, Marcel. sama-sama. Sel, foto dong Sel. Pusing ketemu nggak?